Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, sekali lagi shalom saudara. Sekali lagi kita bersuka cita boleh bersama-sama. Sebelum saya mau ajak kita buka satu ayat dalam Kisah Rasul 16. Dalam ayat Kisah Rasul 16 dalam ayat yang ke 25 dan 26. Yuk kita baca sama-sama saudara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan apa dikatakan? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Lalu terjadi apa? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Yang mempercayai firman Tuhan sama-sama katakan. Nah saudara terkasih, saya mau bicara tentang worship. Kita sebagai gereja kita menyembah Tuhan. Amin. Penyembahan itu kenapa kita mesti menyembah Tuhan? Apakah karena kita sebagai bagian daripada acara kita, liturgi kita, ibadah kita, atau apa yang Tuhan inginkan melalui kenapa kita menyembah? Perspektif saya mau katakan saudara, penyembahan itu dari yang kita baca tadi, Paulus dan Silas menyembah, ya. Lalu terjadi gempa bumi yang akibatnya resultnya adalah sendi-sendi penjara terlepas, ada kebebasan. Amin. Anda percaya itu terjadi? Penyembahan kita sebagai, saya melihat sih banyak hamba Tuhan. Penyembahan adalah bukan cuma hamba Tuhan atau siapapun kita. Penyembahan selalu membawa perubahan. Amin. Penyembahan membawa perubahan. Yang mari dikatakan amin. Amin. Kalau kita nyembah kita berubah. Ya, kita menyembah kita berubah. Saya sekali lagi kalau saya cerita, saya kenal Tuhan usia 26, saya bukan orang Kristen. Saya kenal Tuhan dan kenapa saya punya passion yang kuat untuk melayani Tuhan. Saya harus menghadapi tantangan-tantangan baik dengan orang tua saya. Cuman satu, karena saya berjumpa Tuhan melalui penyembahan. Amin. Saya berjumpa dengan Tuhan melalui penyembahan. Dan ketika zaman di Karsa Pemuda saat itu ya, dan itu yang terjadi gitu. Itu mengubah hidup saya. Dan saya percaya, bagaimana kita mau mengubah hidup orang sebagai gereja? Seringkali saya berbicara pada hamba-hamba Tuhan, para pemimpin juga. Kalau saya diskusi, mau membawa perubahan kayak apa lagi sekarang? Betul saja? Mau buat kebaktian kita seberapa canggih lagi peralatan, lagu, mau khotbah seperti apa lagi? Udah hampir semua kita selalu bisa tahu khotbah di mana di penjuru dunia apapun kita bisa dengar saudara ya, melalui telekomunikasi dengan zaman sekarang semua kita bisa tahu. Ada banyak orang nggak ke gereja dengar khotbah bisa dan sebagainya. Tetapi lalu apa itu semua itu? Saya cuma katakan bahwa kalau kita menghadirkan Tuhan Yesus, amin saudara, sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita akan membawa perubahan. Kalau kita terlebih dahulu kitanya berubah. Amin. Kita berubah dan kita membawa perubahan. Nah, tapi hari ini saya akan mau mengajak kita melihat daripada sebuah contoh daripada penyembahan yang gagal. Bukan penyembahan yang berhasil, yang gagal. Tapi dari situ kita bisa belajar. Amin, saudara. Penyembahan yang gagal dari siapa? Dari Daud. Saya ajak kita buka yuk 1 Tawarikh pasal ke-13. 1 Tawarikh pasal ke-13 dalam ayat yang ke-1 sampai ke-14. 1 Tawarikh pasal ke-13 ya. Saya bacakan buat Anda beberapa ayat saja karena agak panjang. Ya, di sini dikatakan Daud berunding dengan pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan semua pembuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembala mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka berbuat demikian.
bahwa mereka akan berbuat demikian sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lompat ke ayat 9, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan menyambar Usa dengan hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Nah, lihat, dalam ayat 11 dikatakan penyembahan bisa membuat akhirnya bukan sebuah perubahan, tetapi sebuah kemarahan, bahkan kematian. Ya, dari Daud marah. Lihat, kita lihat dari ayat pertama, wah baik kita nyembah, kita membawa tabut Allah, gambaran sebuah penyembahan, saudara ya. Pembangunan sebuah pondok Daud itu dimulai dari sini, saudara ya. The first attempt, pencobaan pertama daripada pembangunan pondok Daud. Ini dia. Ketika Daud marah. Nah, ada 4 hal yang saya mau katakan, 3 hal besar yang satu yang pertama ya, penyembahan. Saya mau katakan, kalau kita mau punya kehidupan pribadi, penyembahan pribadi yang bukan cuma sekedar menyanyi, tetapi sungguh-sungguh worship kita, private worship kita, itu naik ke Bapa dari dupa, amin. Bukan jadi sound, not only sound, tapi fragrance, tapi sebuah jadi dupa di hadapan Tuhan. Pertama, why we worship? Pertanyaan why? Kenapa kita nyembah? Reason. What is your reason? What is your reason? Amin, saudara. Apa alasan kita menyembah? Di sini ya, kenapa mereka gagal? Di sini dibilang begini ya. Dalam ayat kedua, berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, jika kamu anggap baik dan jika dia kenan Tuhan. Oke? Jika kamu anggap baik. Dia minta pendapat manusia, human centris. Lalu dalam ayat yang keempat, ya, dalam ayat 4 dikatakan gini, maka seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian. They will worship. Karena apa? Sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Worship yang Daud lakukan, semua usul yang baik. Good idea. Only a good idea. Amin. Bukan itu. Kalau kita berpikir worship, menyembah cuma sebuah good idea, you will fail. Amin. Worship is not good idea, but God's idea. We have to find the reason why we worship Him. Amin. Ya. Kita mesti menemukan sebuah alasan. Ya. Mesti menemukan sebuah alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Kenapa kita menyembah Tuhan? Ya, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, amin, saudara. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada waktu jadi penyembah-Mu. Amin. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Amin. Kalau yang baik itu udah kita akui, kita mengakui itu karya Tuhan,
Itu alasan kita nyembah. Sehingga penyembahan kita nggak kosong. Kita nggak cuma memperkatakan sesuatu kata-kata, cuma just a song, just a word. Tetapi keluar dari thankful heart, come from a thankful heart. Amin, saudara. Keluar hati yang mengucap syukur karena sadar kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Seringkali kita lupa udah. Seringkali setiap kebaikan yang kita bisa nikmati sudah menjadi satu kebiasaan, sudah menjadi sesuatu yang kita pikir otomatis. Kita bisa bernafas, kita berpikir itu semua karena kita sehat, karena kita rajin olahraga. Padahal cuma anugerah. Amin, saudara. Nah itu dia. So every single morning, setiap pagi, try to find kebaikan Tuhan. Amin. Dari situ kita bisa berterima kasih, mengucap syukur. Nah, karena itu Mazmur 103 dikatakan Daud berkata, dia selalu berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dia temukan dalam Mazmur saya bacakan buat Anda. Hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama yang kudus saya segenap batin. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Amin. Lalu dikatakan ayat 3, dia yang mengampuni segala dosa, segala kesalahan kita. Patut kita bersyukur. Lalu menyembuhkan segala penyakit kita. Amin. Lalu menebus hidup kita dari lubang kubur, memakoti kita dengan kasih setia dan rahmat, memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti biru Raja Wali. Bersyukur. Amin. Kalau kita mengalami kebaikan itu gak bersyukur, keterlaluan. Amin. Kita masih belajar, sehingga setiap kali kita bersyukur tuh maknanya kuat di hadapan Tuhan. It's not a sound, it's a worship. Amin. Tapi bagaimana? Coba saya kasih satu ayat, buka Mazmur 73 sama saya. Ayat yang lain, seorang pemazmur, Asaf, dikatakan gini dalam ayat 21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, menderita, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku. Di mana? Di mana sana? Di dekat Tuhan. Tapi lihat, worship is a choice. Worship is a choice. Amin. Dalam ayat ke-23 dia bilang apa? Tetapi aku memutuskan tetap di dekat engkau, dan engkau memegang tangan kananku. Amin. So, penyembahan itu sebuah keputusan, sebuah pilihan. Bagus kalau kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Amin. Tapi kalau kita cuma pada next level, entering the next level. Bagaimana kalau kita pas ketika mengalami kepahitan, mengalami penderitaan, masih bisa nggak kita worship? Kalau kita cuma berpikir aku akan menyembah ketika aku sembuh, aku akan memuji ketika aku dipulihkan, kita belum naik kepada kedewasaan. Tapi kita belajar dewasa ketika kita mungkin mengalami kepahitan, tapi kita terus menyembah. Amin. Itu the reason. Anda mesti, bagaimana kita bisa mengalami perubahan dan membawa perubahan buat banyak orang. Start from the reason. Alasan itu sendiri. Ya, alasan itu. Nah, kalau yang kedua, saya mau katakan kita kembali kepada 1 Tawari pasal ke-13. 1 Tawari pasal ke-13 dalam ayat yang ke-7. Dikatakan begini, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Ya, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantar kereta itu. Mereka menaruh tabut Allah itu di atas sebuah kereta yang baru. Ya, padahal harusnya pikul. Harusnya dipikul. Ya, pengertian kedua saya mau tuliskan substitusi. Anda menyembah, ya. Penyembahan yang sesungguhnya harus bukan dengan tools, alat, tapi hati. Amin, saudara. Heart, bukan alat, tetapi hati. Itu perlu untuk kita bisa mengerti. Kita harus mengerti bahwa hati kita yang harus menyembah. Mereka menggantikan
peran imam dengan kereta. Amin. Ya, dan itu tidak bisa. Tuhan tidak berkenan sehingga ketika kereta itu goyah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Usa disambar dan bahkan mati. Saudara terkasih oleh Yesus, bisa nggak kita gantikan? Kita berpikir, we think, we worship Him. Kita udah menyembah Tuhan. Musik itu cuma media. Yang mengerti katakan amin. Pujian itu media. Itu media. Amin. Karena itu worship itu banyak cara. Tadi Andi, anak saya bilang worship itu bukan cuma lagu lambat, lagu cepat, betul? Ya. Ya, tapi meaning. Nah, karena itu kita jangan berpikir bahwa kita sudah menyembah kalau ketika sudah kita involve in dalam sebuah kebaktian, saya sudah menyembah hari ini. When the music fades and all stripe away and I simply come longing just to bring something that's His word that will bless your heart. Tuhan mau kita apa? I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Amen. Through the way things appear, you just much deeper within. To the way things appear, you looking into my heart. Amen. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. Ada perhatikan kata ini. I'm sorry Lord for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Seringkali kita bawa, ya, I'm sorry Lord for the thing. Amen. For the thing I've made it. Kita membawa, kita seringkali yang kita mesti kembali kepada heart of worship adalah hati, bukannya semua ini, ibadah itu sendiri juga bahkan ibadah itu sendiri cuma media. Amin, saudara. Media. Kita mengasihi suami kepada istri, orang tua pada anak. Amin. Kita kasih hadiah, kado. Apakah kado itu cinta kita? Itu cuma media. Amin, saudara. Itu cuma media. Itu cuma media mengekspresikan kasih kita. Yang utama, bisa nggak kita mengasihi seseorang? Kita memberi hadiah kepada seseorang tanpa mencintai, bisa nggak? Saudara, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Memberi kepada seseorang tanpa mencintai, bisa. Tetapi kalau kita mencintai seseorang, kita pasti memberi. Amin. Kita memberi belum tentu kita mencintai. Amin, saudara. Kita memberi belum tentu kita mencintai. Tetapi kalau kita mencintai, pasti memberi. Amin, saudara. Orang menyembah belum tentu mengasihi Tuhan. Tetapi orang mengasihi Tuhan pasti menyembah. Amin. Nah, itu dia. So, jangan terjebak dengan kerutinan. Pembunuh kasih adalah rutin. Pembunuh kasih yang utama adalah rutin. Karena kita rutin, kita udah kehilangan passion, kita kehilangan greget, kita kehilangan lagi saya katakan passion, hasrat untuk menyembah itu. Kita mungkin Anda pernah mengalami ketika Anda menyembah, Anda merasakan getaran-getaran kasih Tuhan. Pernah alami itu, saudara? Pertanyaannya bukan pernah, masih nggak? Nah, itu dia. Pertanyaan, masih nggak? Masih intens nggak? Nah, itu perlu. Amin. Ketika saya melayani, saya seringkali nggak terlalu pusing dengan sekeliling saya nggak terlalu mau dipusingkan dengan
Kadang-kadang kan kalau di tempat sendiri semua udah terset up, udah biasa, udah nyaman di rumah sendiri. Kalau kemana-mana kan saya hampir kemana-mana, saya harus menyembah pada segala kondisi. Dan saya cuma fokus yang paling utama, saya cek hati saya. Amin. Mungkin perlu sedikit penyesuaian dikit. Setelah itu saya cek hati saya ketika saya nyembah. It's only a sound atau enggak. Bukan sekedar cek apakah Anda diberkati enggak dengan saya waktu nyembah. Bukan itu fokus saya. Fokus saya apakah Tuhan senang enggak? Amin. Apa Tuhan senang enggak? Kalau kita berkata, I bless your name, I bless your name, I give you all, now give you praise. You are the love, the truth, the way. I bless your name, I bless your name. Amin. Itu dia. So, mari kita lihat, cek hati kita. Kalau Anda ya melihat seperti itu, memeriksa hati, pasti Anda akan mengalami mudah untuk menyembah Tuhan. Amin. Dan perlu rasa haus dengan Tuhan terus menerus. Perlu pengembang, nggak pernah puas dengan Tuhan. Yang mengerti katakan, jangan puas. Saya mau katakan pada Anda, saya nggak tahu ya, mungkin karena hidup saya tuh, saya cuma dirubah karena penyembahan itu, sudah. Bukan arti khotbah nggak pernah, khotbah ya banyak, tapi jujur khotbah kan masuk ke kepala, saudara, betul ya. Kalau worship itu hancurin hati kita, hati dihancurkan, ditabrak gitu. Beberapa kali Anda kalau saya mau katakan mengalami penyembahan itu, pertama yang sederhana, we must get involved. Terlibat, bukan untuk melihat. Saya sering pelayanan ke Kota Medan. Saya banyak juga mengalami worship di Pak Bambang Yonan di sana tuh suatu dimensi yang sama seperti waktu zaman Karsa Pemuda seperti itu. Dan banyak orang datang ke sana juga untuk belajar. Saya hampir dari 2005 sejak tsunami itu saya sering ke sana hampir 7-8 tahun ya. 2005 sampai ke sekarang. Penyembahan di gereja saya nggak jadi kayak Pak Bambang. Different style, that's my style di tempat saya. Kenapa? Karena ketika saya di sana, saya bukan belajar penyembahan, tapi saya get involved. Amin, saudara. Saya get involved. Amin. Saya terlibat dalam penyembahan itu sendiri. Saya terlibat. Saya terbuka. Saya bukan mau belajar, hati saya terbuka dan saya mau tahu. Saya nggak perlu cara dia nyembah. Saya nggak memperhatikan chordnya gimana. Nggak. Saya get involved. Berkali-kali saya ngedampingin Pak Niko, ya, ketika rekaman, ya, orang sibuk dengan teknik gitu, ya karena saya ada di studio seringkali, dan satu kali pernah beliau waktu ngambil suara dan di depan saya ada Pak Weler, ada beberapa kru dan semua itu, ya karena mereka harus, saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma dengerin. Mendadak ketika dia nyanyi, Engkau Tuhan dan Rajaku, kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku, ku bersyukur kepadamu. Itu ruangan kecil, mendadak saya agak mundur ke belakang dan saya nangis karena mendadak hadirat Tuhan begitu besar. Tapi saya cuma sendiri. Pak Niko juga lagi dengan di ruangan kedap suara, lagi di take suara. Kenapa saya menangis di pojok tanpa bersuara kalau sedang take suara sana. Belum lama, akhir tahun yang lalu, ada seorang tamu dari Church of God datang ke SICC bersama Pak Suandoko atau Gunawan, ada nggak waktu itu? Saya berkeliling ke komplek, tour sama Pak Niko. Di semua ruangan dikasih lihat. Setelah itu kita naik ke SICC Tower. Ke lantai media berapa? 10 ya? Media, saya nggak tahu lantai media.
7 media. Di ruang lantai media kan banyak itu, jadi ada yang tanya sini tanya sana. Lalu ada sofa kan di situ. Pak Niko ambil gitar, dia ambil gitar terus dia nyanyi. Dia metik gitar, dia nyanyi sucikan dan kuduskan hati ini. Dia main gitar gitu. Wah, semua orang langsung ambil handphone, mau motret gitu. Ada di sekitar 12-an orang. Itu cukup jelas, dan saya langsung dadak. Saya mundur satu langkah, saya nempel ke tembok. Saya nangis. Bukan orang banyak, depan orang banyak. Kalau tadi kan dikit. Kenapa? Saya nggak bisa tahan. Saya rasakan hadirat Tuhan itu turun. Amin. Ya, dalam semua itu kita perlu kehausan yang tinggi. Perlu kehausan tinggi. Sampai satu titik, orang yang haus tinggi, dia akan menjadi apa, saudara? Dia akan menjadi presence bearer, pembawa hadirat Tuhan. Amin. Itu loh esensi kita, anak Tuhan. Kebetulan anak saya namanya yang paling kecil Christopher. Itu artinya Christ bearer, pembawa Kristus. Nah, every one of us, we must become, kita mesti jadi presence bearer, pembawa hadirat Tuhan. Kemana kita pergi? Setiap kelompok kul, di mana sesederhana apapun juga. Di rumah duka, kita nyanyi. Bukan kita memaksakan, tapi kita, kalau seorang pembawa hadirat, dia akan membawa hadirat Tuhan. Amin. Karena apa sekali lagi? Hati, bukannya alat. Hati. Kita perlu alat, perlu. Saya perlu alat, saya pakai alat. Amin, saudara. Perlu nggak ibadah? Perlu. Saya suka menyembah sama-sama. Amin. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga, ya, dasar yang ketiga adalah we have to honor God, hormati Tuhan. Yang pertama adalah the reason, yang kedua jangan disubstitusi, jangan digantikan dengan yang lain. Yang ketiga we have to honor God. Kita lihat di sini Usa memegang tabut Allah, mati. Ya, setelah itu Daud marah. Kalau dalam ayat lalu dalam ayat 13-14 pasal yang sama dikatakan gini. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal di keluarga Obed-Edom, di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Amin. Obed-Edom begini, saudara. Ini dia menerima tabut Allah di rumah dia bukan karena dia pengen, dan dia nggak bisa milih, karena yang memerintahkan adalah Daud, raja dia. Betul ya? Daud, misalnya raja lewat depan rumah Gunawan gitu, Gun. Ini ada satu benda, misal kayak ini, kotak ini bunyinya, ini asal tahu aja Gun, baru bikin orang mati. Taruh di depan di ruang tamu Gunawan. Hah? Lu gak bisa nolak. Main-main gak kira-kira? Gun, main-main gak? Ini baru bikin orang mati nih. Udah jelasnya sudah ramai sekampung udah tahu baru orang mati megang ini. Terus ditaruh di rumah kita. Kira-kira reaksi kita apa? Main-main. Pasti kita akan hati-hati, jangan. Mungkin dasarnya awalnya takut, betul ya? Betul ya? Takut. Betul ya? Takut. Sorry, bukankah sekarang takut akan Tuhan juga udah mulai hilang? Halo? Bukankah takut akan Tuhan udah mulai hilang? Apalagi hormat. Seberapa orang hormati hadirat Tuhan? Seberapa orang hormati hadirat Tuhan? Kalau betul hadirat Tuhan, kok bisa nggak get involved segala macam? Nah itu dia. Seringkali pertanyaannya gini, ketika kita sebagai seorang kita masih hormat nggak dengan Tuhan? Amin, saudara. Masih hormat nggak dengan hadirat Tuhan? Masalah zaman sekarang tuh terjadi yang namanya degradasi value, nilai-nilai dalam hadirat Tuhan, dalam firman Tuhan. Betul? Di dunia barat udah liberal semua. Dengan Alkitab bisa membuat pemberkatan nikah gay, lesbian. Betul?
Cuman apa? Cuman untuk apa? Cuman ya udah dianggap udah nggak ada, nggak cuman buat cuman simbol doang, nggak ada apa. Lack of honor, udah nggak menghormati lagi, kehilangan hormat. Nah itu dia, saudara. Satu saya katakan, kalau kita, saya katakan kita berpikir bahwa saya mau ngajak kalian lihat Bilangan pasal 4 ayat 15. Sebelum dibuka Bilangan 4, Anda mau melihat kemuliaan Tuhan? Mau melihat kemuliaan, rindu kemuliaan Tuhan? Buka lihat Bilangan 4 ayat 15. Salah satu kenapa Usa mati. Bilangan 4 ayat 15. Dikatakan seperti ini. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menundungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Barang-barang kudus, mereka mati. Kapan? Satu kali pernah di kitab 1 Samuel pasal awal, dalam zamannya Imam Eli, ada peperangan antara orang Israel dengan musuhnya. Ya, satu kali ada peperangan terjadi seperti itu, lalu orang Israel mengalami kekalahan dan mereka berkata, kita kalah karena kita lupa bawa tabut Allah. Dibawa tabut Allah. Orang Filistin bilang gitu, waduh, mereka bawa tabut Allah, kita bisa kalah nih karena ada tabut Allah. Hadirat Tuhan hadir. Taunya apa? Begitu perang, kalah orang Israel. Kenapa? Kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan bangsa Israel. Betul? Akibat kenapa-kenapanya nggak usah dibahas, karena itu cerita sendiri, saudara. Tetapi kemuliaan Tuhan sudah tinggal simbol. Sehingga ada rentang waktu tertentu, tabut Allah itu, walaupun saya mau katakan kemuliaan Tuhan nggak perlu dibela, betul? Karena kan setelah itu cerita itu, tabut Allah itu dirampas orang Filistin, dibawa ke kuil Dagon, tanpa ada umat Israel satupun juga. Patung Dagon rubuh. Ya, itu artinya memang kemuliaan. Tetapi di tabut setelah itu sepertinya tidak ada kemuliaan. Dan tabut Allah itu seperti tabut Allah itu mungkin dipegang, diapain sebelum dibawa oleh Daud, itu nggak apa-apa di rumah si Usa, nggak apa-apa. Kalau kita berdoa, Tuhan, kami rindu kemuliaan, konsekuensinya ketika kemuliaan datang, apinya akan menghanguskan. Amin. Kita siapa? Amin. Ketika kita minta, Lord, we want to see your glory, apinya akan menghanguskan, apinya akan menghambar. Amin. Nah itu perlu kesana. Dan we have to honor. Dasar utama saya begini, saudara. Saya seringkali organisasi dalam gereja, khususnya saya nggak tahu yang saya lihat di dalam gereja ya, ada yang jadi anomali ketika terjadi organization berjalan by fear, karena takut. Kita melakukan perintah pimpinan karena apa? Takut. Berjalan normal nggak, saudara? Nggak normal menurut saya. Cuma lakukan karena takut. Yang harusnya adalah we have to honor our leaders. Amin. We have to honor our leaders. Bukan takut. Kalau takut tuh kita lakukan tapi kita ngomel. Itu dia. Kalau takut tuh kita melakukan tapi kita ngegerutu. Dan demikian juga dengan Tuhan. Orang Israel juga melakukan perintah untuk melakukan, tapi bargaining, jual beli. Tuhan, kalau kau lakukan ini, kau harus lakukan ini. Kalau enggak, ya dia marah-marah. Bargaining. Tapi tidak ada penghormatan. Kalau mau ngomong apa orang Israel melakukan semua perintah, dia lakukan, sangat lakukan sekali. Betul? Taat sekali. Tapi dasarnya apa? Dasarnya adalah bukannya hormat. Dalam kitab Maleakhi dibilang apa? Engkau membawa persembahan bukan dengan cara demikian tidak menghormati. Betul? Apakah kau membawa persembahan kepada bupatimu yang sembarangan? Betul? Dalam kitab Maleakhi bilang hormat. Try to honor God.
Hormati Tuhan, hormati hadirat Tuhan. Amin. Dan yang terakhir 1 Samuel pasal 2 Samuel 24:24. 2 Samuel 24:24. 2 Samuel 24 ayat 24. Dikatakan begini, tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Amin. Daud bilang begini, aku tidak akan menyembah Tuhan tanpa membayar. Amin. Kenapa? Saya mau katakan begini, prinsip begini. Setiap penyembahan kita ada harga yang harus dibayar. Amin. Ketika pencobaan kedua daripada Daud membawa pulang tabut Allah itu, maka ini kali dipanggil imam, suruh pikul. Lalu dari rumah Obed Edom sampai ke Yerusalem, maka diperbuat apa? Ada yang tahu? Apa? Dia menyembelih apa? Lembu. Menyembelih. Dia potong. Berapa langkah sekali? Kalau salah 5-6 langkah. Berarti berapa meter tuh? 5-6 langkah berapa meter ya? Ya langkah Gunawan semeter. Kalau jalan kan kayak tentara dia, saudara ya. 5 meter lah gitu. 5 meter satu hewan. 5 meter satu hewan. Berarti dari rumah Obed Edom sampai ke Yerusalem katanya sekitar 10 km. Jalannya kayak apa, saudara? Banjir apa? Banjir darah. Banjir darah. Perhatikan itu. Banjir darah, dan Daud jalan di atas itu. Amin. Harganya mahal kan? That's a price. Sekarang buka sama saya Ibrani pasal 10 ayat 19. Ibrani pasal ke-10 ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus, apa dikatakan? Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Daud menyembah, dia mesti persiapkan sebuah korban. Saya bahasa saya gitu, bloody worship. Penyembahan yang berdarah, karena darah di mana-mana. Dan bagaimana kita? Tuhan katakan, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk oleh darah Yesus. Siapa yang bayar? Yesus. Tuhan Yesus bayar terlebih dahulu. He paid in advance. Bayar terlebih di depan. Supaya kita untuk masuk, mengerti, memahami. Jangan menyembah cuma dari jauh. Jangan menyembah di pelataran. Bukan cuma di rumah, tapi di ruang Maha Kudus, masuk terdalam. Karena Tuhan sudah bayar harganya. Amin. Tuhan sudah bayar harganya. Nah karena itu, dalam semua itu, kalau Tuhan sudah bayar harganya, bagaimana kita? Apa harga apa yang kita harus bayar? Terserah. Bukan artinya saya mau katakan kita harus membayar penyembahan itu. Bukan tentang uang kolektor kita. Jangan karena kita berpikir kita udah kasih kolektor, kita sudah membayar harga semua penyembahan. Tidak sesederhana itu, saudara. Amin, saudara. Tidak sesederhana itu. Tetapi kalau Anda mau melihat kemuliaan Salomo, ya, saya nggak perlebar, tapi ya, worship and wealth mendatangkan glory. Worship and wealth mendatangkan glory. Amin. Salomo ketika dia menyembah Tuhan, dia buat sebuah bait Allah yang luar biasa, dan Tuhan hadir. Bukan karena hartanya. Tuhan gak perlu gituan kok, saudara. Betul, saudara? Intinya adalah di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan akan lihat hati kita. Amin, saudara. Nah, Tuhan, akhir kata saya mau bilang begini, saudara. Anda perlu sesuatu nggak dari Tuhan? Anda punya doa, punya permohonan pada Tuhan? Amin. Anda yakin Tuhan bisa memuaskan hasrat kita? Bisa? Bisa ya? Pasti ya bisa ya? Pasti bisa. Katakan pasti bisa. Dia pasti bisa. Amin. Saya tanya, Tuhan punya kebutuhan?
Sekarang saya tanya, Tuhan sempurna kan? Tuhan punya segala-galanya kan? Siapa yang percaya Tuhan punya segala-galanya? Amin? Dia punya segala-galanya. Dia punya kebutuhan gak? Kalau punya segala-galanya, punya kebutuhan gak? Nah itu dia pertanyaan. Kita seringkali berpikir Tuhan udah gak punya kebutuhan. Padahal itu hukum Tuhan yang pertama. Dia bilang begini, please love me. Bahasa sehari-harinya. Alkitab bahasa saya. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dalam bahasa kita kan bukan please love me, cintai aku. Betul gak saudara? Itu kebutuhan Tuhan. Kebutuhan dia untuk dikasih. Kalau pada perempuan Samaria bilang, kasih aku minum, aku haus. Lalu dia punya kebutuhan kok. Amin. Kasih aku minum. Uang, dia gak perlu. Ketika dia harus bayar uang, dia buat uang dari mulut ikan. Dia gak perlu, tapi dia perlu. Anda haus, dia juga haus. Tapi kalau kita punya passion, mau memuaskan Tuhan, menyenangkan Tuhan, ya. Passion memuaskan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tuhan katakan dalam perempuan Samaria, engkau tidak akan haus lagi. Engkau tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Beberapa waktu yang lalu, saya tuh begini saudara. Dalam saya tuh seringkali kalau lagi mau ada pertemuan doa, tuh keluar lagu begitu dan lain sebagainya. Yang atau terus kemarin balapannya atau saya bisa nyanyi dengan engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Amin saudara. Tuhan bilang kepada Musa, bilang kepada Firaun, let my people go, release my people go, so they can worship me. Biarkan umatku menyembahku. Amin. Itu kata-kata Tuhan. Tapi sesungguhnya kita juga mesti, Tuhan, layakkan aku menyembah Engkau. Amin. Amin. Sesungguhnya kita gak layak. Biarkanlah ku menyembah, bukan karena kebaikan kita, nah, biarkan aku mendekat pada Engkau Tuhan. Passion di hati itu. Dan kita akan lihat perubahan terjadi dan membawa perubahan buat banyak orang. Mari kita bangkit bersama.